Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara sekalian sangat saya muliakan, ini hari terakhir nih, maksud saya kedatangan saya yang terakhir sebelum Ramadan. Baik, saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak saudara, ya, karena kita Ramadan tidak libur, jadi tidak ada masalah. Ini panjang pembicaraannya, ya nanti sambung-sambung begitu. Yaitu mengenai perkara-perkara sepele. Perkara sepele yang kadang-kadang kita anggap itu tidak ada urusannya dengan agama. Kadang-kadang kita anggap karena sepelenya maka tidak perlu diperhatikan. Itu ya. Mungkin kita juga berpikir agama tidak mempunyai perhatian terhadap hal itu. Misalnya. Nah, ini yang dalam kehidupan sehari-hari kita banyak kita jumpai. Baiklah, langsung mulai saja. Yang pertama adalah hadis Nabi yang berbunyi, tasummu bismi wa la taqtunu bi kunyati. Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu fi surati wa man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya ini hadis sahih riwayat Bukhari. Tasummu bismi, bernamalah dengan namaku, wala taqtunu bi kunyati, dan jangan kamu mempunyai nama panggilan seperti nama panggilanku. Dan barang siapa bermimpi bertemu aku, sungguh dia bertemu aku, karena setan tidak dapat meniru bentukku. Dan adapun orang yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Saudara sekalian, bernamalah dengan namaku. Di zaman modern sekarang ini udah susah kalau orang mau ganti nama. Tetapi kalau zaman kuno dahulu ganti nama itu tinggal ngomong aja. Itu apalagi di Jawa ya. Di Jawa itu orang tua itu kalau anaknya sudah menginjak dewasa diganti namanya. Nanti kalau udah menikah ganti lagi namanya. Gitu. Sehingga anak yang namanya itu Subroto gitu misalnya waktu masih kecil, nanti kalau udah menikah jadi Kromo Sentiko atau apa begitu. Baik, saudara sekalian, dan itu mudah saja, tinggal ngomong aja. Paling-paling ngundang beberapa tetangga, terus makan-makan sambil mengumumkan. Ya, apalagi kita ya, anda udah pegawai semua, tidak mungkin ganti nama. Ya wis lah. Tapi anak bagaimana? Cucu bagaimana? Itu ya. Nabi mengatakan bernamalah dengan namaku. Dalam hadis lain Rasulullah itu membuat daftar nama terbaik, lalu yang turun, yang di bawahnya. Nama terbaik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama terbaik. Ya, hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Itu yang terbaik nomor satu. Mengapa? Karena dua sifat ini ya tidak dapat ditiru manusia. Allah itu mempunyai sifat Rahim, tapi manusia bisa juga bersifat Rahim. Allah itu bersifat Al-Wadud, artinya dermawan. Manusia juga dapat bersifat dermawan. Itu. Nah, sekian banyak nama Allah itu tidak ada satupun yang maaf. Ada dua yang tidak ada satupun kita bisa menirunya, yaitu Allah dan Ar-Rahman. Allah itu nama Allah. Nama Tuhan yang disembah itu adalah Allah. Ini sesuai dengan firman-Nya sendiri di dalam surat Toha ayat 14, Innani anallah. Sungguh aku ini adalah Allah. Itu dua kali disebutkan. Tapi yang satu lagi saya lupa.
nomor ayatnya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Gitu ya. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi itu Allah mengadakan pengakuan. Pengakuan ini yang kalau kita sering mendengarkan pidatonya Dr. Zakir Naik, banyak sekali dibicarakan. Tuhan itu mesti mengaku. Yesus itu kapan mengaku jadi Tuhan? Nah, bingung orang Kristen, sampai sekarang bingung. Selawase bingung. Tidak ada pengakuan aku adalah Tuhan. Maka itu terpaksa orang Kristen mengubah kitab sucinya supaya jadi ada. Itu kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 dikatakan begini, Yesus berkata, engkau menyebutku guru dan Tuhan, maka benarlah katamu itu. Itu Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya, bareng tak delok nang gone Bible terbitan lama, bunyinya engkau menyebutku guru dan Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan, engkau menyebutku. Ternyata di Bible bahasa Inggris juga bukan God. You call me teacher and Lord. Engkau menyebutku Tuhan, guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi di dalam kitab suci orang yang terbaru disebutkan Tuhan. Anak-anak muda Kristen itu sekarang bisa menjawab, mana pengakuan Yesus bahwa dia itu Tuhan? Nah ini, itu kan. Engkau menyebutku guru dan Tuhan, maka benarlah katamu itu. Yohanes 13 ayat 13. Tapi itu dipalsukan, sudah jelas. Saya bisa membuktikannya. Kalau sekarang ada orang Kristen marah-marah, tak tunjukkan buktinya. Karena saya punya Bible terbitan tahun 62. Saudara sekalian, itu urusan mereka ya. Kita kembali ke sini. Abdullah dan Abdurrahman. Ada Ar-Rahman, Abdurrahman. Itu, sifat Rahman itu adalah sifat Allah yang memberi tidak sebagai imbalan. Panjenengan misalnya kerja di sini gratisan. Mau enggak? Hah? Enggak mau kan? Karena kita enggak punya sifat Rahman. Allah itu ya, Anda nyembah gak nyembah dikasih. Yang ketok moto gampang gitu aja ya, dikasih udara, dikasih matahari, dikasih segala macam lah, bumi, dan seterusnya, tanpa ada imbalan. Itu ibu itu paling ikhlas memberi anaknya, ya, dan tidak mengharap balasan. Tetapi juga kalau satu hari nanti setelah dia tua mentok terpentok semasalah, ya tetap ngomong begitu. Saya menyaksikan banyak sekali perempuan cilik tak susoni saya kelakuanmu kayak ngono misalnya gitu. Di dalam dongeng Malin Kundang itu malah ibunya Malin Kundang mengatakan, aku tidak ridho dengan air susu yang kamu minum. Itu ibunya bilang begitu. Ibunya Malin Kundang. Saudara sekalian, ternyata ada juga yang ada perasaan itu ada. Apalagi kalau kita mengingat ilmu ekonomi, tambah kacau balau itu. Ya, dalam ilmu ekonomi anak itu adalah 4. Anak itu, kedudukan anak itu dalam ilmu ekonomi adalah 4. 1 sebagai saving, tabungan. Nomor 2 sebagai investasi. Nomor 3 sebagai asuransi. Ya, anak itu asuransi, jaminan hari tua gitu. Nomor 4 sebagai pekerja. Gitu. Ya itu imbalan ke apa itu? Kowe tak opeh ini besok nek gede opeh nono aku 1. Kowe tak opeh ini besok nek gede kowe dadi penolongku, perawatku, dan seterusnya.
Nah itu Ar-Rahman itu, maka itu yang lain itu bisa ya, Ar-Rahman dan Allah itu tidak bisa di nomor satu. Nomor dua, nama terbaik kedua itu adalah Muhammad. Nah sampai di sini saudara sekalian, perempuan, anak kita yang perempuan tidak bisa pakai Abdullah, Abdurrahman, di sini Muhammad, gitu ya. Nah anak perempuan yang nama terbaik yang berikutnya juga masih belum bisa pakai anak perempuan kita, yaitu nama para nabi. Nah nanti kalau panjenengan punya anak-anak kasih nama Muhammad Yusuf itu bagus, punya cucu misalnya ya, kalian bagus misalnya. Itu baik nomor 3. Maaf, nama para nabi, ya betul, baik nomor 3. Nomor 4 adalah nama para sahabat nabi. Mengapa? Karena semua sahabat nabi itu namanya baik. Masa iya Pak? Iya, karena kalau ada sahabat nabi yang namanya tidak baik, langsung diubah oleh Rasulullah. Ayo coba pengen tak bedai lagi. Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Abu Bakar itu bukan nama. Abu Bakar itu panggilan. Artinya itu adalah orang yang berpagi-pagi, yaitu orang yang berpagi-pagi masuk Islam. Itu di dalam tafsir Al-Azhar itu disebutkan, kalau pakai bahasanya tafsir Al-Azhar, Abu Bakar itu artinya si pemagi, gitu. Pemagi itu artinya orang yang berpagi-pagi. Itu namanya Abdul Uzza, artinya hambanya berhala Uzza. Kita tahu bahwa berhala orang Arab itu ada yang bernama Uzza kan. Nah itu ketika Abu Bakar lahir kasih nama Abdul Uzza. Itu setelah Rasulullah diutus, maka Rasulullah mengatakan gantian jenengmu itu Abdullah. Gitu. Nabi itu kalau mengganti nama sahabatnya itu Abdullah ke Abdullah Abdurrahman. Ngono ae. Adapun gantian jeneng Muhammad itu jeneng anakmu gantian jenenge Muhammad, atau kamu gantilah namamu Muhammad, itu saya belum pernah baca. Tapi Nabi mengatakan tasummu bismi, bernamalah dengan namaku. Ya, saudara sekalian, nah dengan begitu kita akan melanjutkan tradisi hebat yang tidak ada di mana-mana, yaitu menurut survei nama depan Muhammad itu adalah nama terbanyak di dunia. Orang itu nama depannya ada yang John, ada yang Matius, macam-macam. Nah Indonesia ya ada jenenge Bambang, ya ada jenenge Eko, itu nama depan. Ya, nama saya Suherman, itu nama depan. Nah, Kocap Kang Cinarito ternyata nama depan terbanyak di dunia itu, dan ini belum pernah terkalahkan, adalah Muhammad. Saya membaca buku yang diterbitkan oleh pabrik rokok Gudang Garam. Buku itu diterbitkan oleh pegawainya kan ratusan, ribuan. Nah, mereka bikin majalah. Salah satu di antara yang pernah saya baca itu, mereka itu iseng-iseng bikin survei. Sewenang itu ya nggak usah survei, lihat aja daftar pegawai seruat gitu ya. Itu mereka mendapati nama Muhammad dipakai oleh 71% pegawai laki-laki, atau 34% dari seluruh pegawai. Seluruh itu maksudnya laki perempuan. Kalau laki-laki dok 71% itu namanya Muhammad depannya. Itu sak Gudang Garam saja. Kalau di seluruh dunia memang masih terbanyak. Nama Muhammad itu di seluruh dunia itu nama depan ya, nama depan itu 38%. Sisanya berapa tuh? 62 ya. Itu dibagi-bagi. Matius, Stefanus tadi itu. Joko, Bambang, Eko, bagi-bagi itu. Baik ya, saudara. Nah, Nabi mengatakan
orang yang dikaruniai anak oleh Allah laki-laki sampai 3. Orang yang dikaruniai anak laki-laki 3 oleh Allah dan tak satu pun yang diberi nama Muhammad, dia itu hamko. Dia itu hamko. Hamko itu ngisore bodoh. Jadi ini pinter, ini rodok pinter, ini rodok bodoh, ini goblok. Ngisore bodoh ini. Itu hamko. Itu orang yang punya anak 3 laki, salah satunya, satu aja tidak ada yang bernama Muhammad. Nama udah ya, nomor 1 Abdullah dan Abdurrahman, terus Muhammad, terus nama para nabi, terus nama para sahabat. Setelah ini baru maaf, di sahabat ini baru anak kita yang perempuan dapat. Karena sahabat nabi itu ada yang laki, ada yang perempuan. Di antara nama-nama perempuan, ya, nama perempuan sahabat nabi itu bagus semua. Bagus semua. Karena yang buruk diganti oleh Nabi, termasuk istri beliau sendiri. Salah satu istri Nabi itu namanya Barroh, oleh Nabi diganti Juwairiyah. Memang nama itu akan membentuk karakter orang itu. Apa? Nama itu memang akan membentuk karakter. Oh iya, nama itu membentuk karakter Pak, sedikit atau banyak. Yes. 1, dari pihak ayah atau ibunya, ya nama itu doa. Ya, anak dikasih nama Soeharto. Su itu luweh, Harto itu duit. Itu. Anak dikasih nama Suprapto. Su itu luweh atau apik, Prapto itu datang. Jadi datangnya, ini kedatangan yang baik. Misalnya begitu. Itu dua. 1. Nomor 2, orang yang namanya bagus itu kalau nanti ya setelah dewasa akan berbuat jahat, itu 1, dia sungkan dengan dirinya sendiri. Nomor 2, koncone ngilokno. Oh, ini gak cocok belas baik jenengmu Muhammad nyolongan, misalnya begitu. Gak cocok kan, ganti ya jeneng gitu. Ya, kawan saya tahu ngomong, engko mana aku nanti anak, ini masih Joko, aku sih Joko, dia sih Joko. Itu anakku bisa jeneng Abu. Abu apa? Ya Abu tok ae. Apa? Delok gede nih. Ini ada yang Banyolan ya Abu Nawas, nek Khusyuk ya Abu Bakar, nek Bajingan ya Abu Lahab. Siapa jahit? Tak jeneng Abu ya. Baik. Mempunyai pengaruh. Oh yes. Membentuk karakter. Yes. Ya. Walaupun juga ada yang nekat gitu. Salah seorang tokoh PKI zaman tahun 65 dulu ya. Tokoh PKI itu ada yang namanya Muhammad Muslim. Oh, bayangkan apa enggak hebat? Itu PKI, Markai itu. Ya, PKI. Ini siapa yang tahun 65 sudah cukup besar untuk berpikir di antara, ada enggak ini? Pengen lahir tahun piro? Sudah pensiun, Bang. Hah? Oh, gak ono operasi ya? Bukan, di tahun 65. Nah, gitu loh. Di tahun 65 sudah cukup besar, wis SD lah gitu. Iya, di sini enggak ada. Hah? Sudah pensiun. Pengen lahir tahun piro? 68. Oh, iya. Panjenengan tahun piro? Lahir 70. Balah lagi anakku kabeh iki. Ya. Ya, saya itu SMA. PKI itu, zaman PKI 65 itu. SMA. Wow, tahu persis bajingannya PKI dan merasakan. Panjenengan nyuruh saya nyanyi PKI bisa hafal saya. Ya, nyanyian yang populer di zaman itu maksud saya gitu. Nasa kom jiwaku udah hafal saya. Hah? Genjer-genjer itu saya itu karena karena itu waktu itu di cap PKI gitu ya. Saya ini bukan. Maka saya itu nggak tertarik untuk menghafalkan. Gitu. Tapi itu kan lagu biasa. Nggak tahu kenapa yang banyak menyanyikan itu anak-anak pemuda rakyat. Itu loh. Malam-malam joget jer rang kedoan pating keleler itu
sama perempuan-perempuan di kampung saya. Nah, bengi itu nyanyi. Baik, saya teruskan. Saudara sekalian. Nah, terus kemudian yang lebih bawah lagi ini nama sahabat. Nah, Nabi lalu yang terakhir itu mengatakan, berilah anakmu nama yang baik. Nah, yang baik. Yang baik itu apa itu? Yang baik itu yang mau mempunyai makna satu mempunyai makna, nomor dua berisi harapan atau doa dari orang tuanya. Tidak perlu, tidak harus bahasa Arab. Kayak saya contohkan Mulyadi, Mulyo Adi. Nah, Mulyo itu mulia, Adi itu baik. Itu Mulyani, Mulyo Peni. Mulyo Peni itu ya baik artinya. Itu ya. Jangan terus wah pokoknya yang penting dari Quran. Baguskah itu? Bagus. Ada anak murid saya namanya Amrina Rosyada. Urusan saya menjadi terang. Gitu bagus itu. Ya, bagus. Tapi anak kancaku juga namanya Muhanan. Muhanan itu yang hina. Itu ada di surat Al-Furqan itu, Muhanan. Ada lagi kawan saya ini saya Jember gitu. Bapaknya itu ya tidak pinter, tidak berpendidikan gitu ya. Tapi sangat dalam agamanya. Wong soleh tapi goblok. Ya, jadi anaknya itu pokoknya yang penting bahasa Arab. Akhirnya anak perempuan dia kasih nama Siti Jahanam. Itu Merugi itu mas. Merugi khusron, khosirun ya. Itu ada teman saya. Ada ya. Ya itu ada itu. Khosirun jenenge. Khosir itu rugi, orang yang rugi. Siti Jahanam ya rugi. Ya nemen. Itu wong soleh tapi goblok. Itu. Nah, saudara sekalian, dah ya. Satu. Ini beri nama. Tolong ini kita hidupkan lagi itu untuk panjenengan ya anak atau cucu nanti. Cuman ada satu nama ya yang hilang dari perbendaharaan Islam. Ini ya, tak bedai. Ono arek wedok jenenge Sarah. Ono arek wedok jenenge Sarah. Kira-kira agamanya apa? Hah? Islam. Panjenengan pernah melihat anak perempuan Islam bernama Sarah? Hah? Menurut yang saya amati tidak ada. Itu udah jadi miliknya orang Kristen. Itu ada wedok sing ngesiri sidul itu. Iya, Sarah. Ya, dan memang saweruhku nek wedok Jawa lho ya. Anak sing jenenge Mai Saroh misalnya ada. Diceluk Saroh. Misalnya gitu. Ya, tapi Mai Saroh dia, bukan Sarah. Itu istri Nabi Ibrahim. Nggak tahu ceritanya, kok kita sendiri nggak pakai. Itu malah jeneng aneh-aneh wong wedok. Orang jeneng Musdalifah. Iku jenenge padang pasir. Kan gitu loh. Padang ini Mekah, ini Arafah, ini ada Musdalifah. ada orang Jawa namanya Pawan. Hah? Pawan. Mau? Pawan. Pawuhan, sono. Oh itu tempat dia. Itu tapi nggak tahu orangnya, itu nggak ngerti aja Pawan itu apa. Pawan. Dan kan tempat pembuangan. Ya, pawuhan itu kan sampah itu bahasa Jawanya apa? Tidak tahu. Su'an ubuh. Jadi tempat sampah itu paubuhan, pawuhan. Mengapa dapur itu disebut pawon? Pawon dari pa-awu-an. Awu itu abu. Maka namanya pawon. Kabupaten itu kabupati-an. Gitu. Ya, keraton itu keratuan.
Orang dulu kalau nginang gini seret terus meludah. Meludahnya di satu tempat khusus, namanya apa? Tahu enggak? Enggak tahu ya. Namanya paidon. Paidon itu tempat idu. Itu. Idunya disebut apa? Ludahnya orang nginang itu. Gitu ya. Paidonnya. Itu. Ludahnya apa namanya? Namanya dubang. Dubang itu idu abang. Ya sekarang udah tidak ada orang nginang ya. Baik, boleh udah ya. Nah, ambil dari Quran ya bagus, tapi ojo terus ngawur kayak yang saya ceritakan tadi itu ya. Siti Jahanam lah, khosirun gitu. Tapi ya, jangan juga mengambil nama seperti gayanya orang Indian, Amerika. Orang Indian tuh kalau anaknya lahir pas dia melihat mendung berjalan, dikasih nama mendung berjalan anaknya. Kalau sedang ada serigala lari, dia disebut serigala lari. Siapa namanya? Running Wolf, apa? Serigala lari. Coba persani bukunya itu, pengembaraan Dr. Carol May. Ya, Old Shatterhand misalnya gitu ya, atau kepala suku Apache dan seterusnya itu. Yang luar biasa buku itu, pengembaraan Dr. Carol May. Itu dulu waktu saya masih muda buku itu sangat populer. Mau diceritakan itu. Orang Indian kalau ngasih nama begitu, Dancing Wolf, itu serigala yang sedang menari. Itu. Nah, mungkin yang anak lahir Februari kasih nama Febrian, lahir September kasih nama Septi, ya kasih 6 Oktober Octavian, aja kan, ya dan seterusnya. Itu ngambil nama gaya Indian, tidak ada maknanya dan ya sia-sia. Nama itu doa, nama itu harapan. Nabi bilang sing apik jenenge anak. Baik sudah ya. Itu tentang nama. Intinya adalah kasih nama yang baik. Ranking nama-nama yang baik tadi sudah saya sebut. Yang berikutnya, Nabi bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi fal jannatu alaihi haramun." Barang siapa menyebut dirinya bernasab, atau barang siapa menyebut dirinya keturunan dari orang yang bukan ayahnya, ya fal jannatu alaihi haram, haram neraka surga baginya. Wah, ini kenapa ya? Kalau dulu di masyarakat kita masih memakai bin, tapi sekarang udah tidak. Orang Malaysia yang masih pakai. Saudara sekalian, mengapa menekankan ngatasi jenengi bapak aja? Kenapa? Ternyata menyebut nama ayah kita dan mengakui ini ayah kita, ya itu luar biasa efeknya secara sosial. Ini saya alami sendiri. Anda kalau hidup di Malaysia, ya tidak pakai bin, Anda nggak dilayani secara umum. Pelayanan umum, mbuh nang rumah sakit, apa nggak dilayani. Binnya apa? Tanya. Nama Rusdi, siapa? Bin apa Pak? Gitu. Kalau nggak ada, enggak harus punya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah pelacuran di Malaysia itu 0. Perzinaan mungkin ada di rumah atau di mana, ya. Tapi tempat pelacuran terbuka 0. Karena kalau sampai pelacur itu hamil, punya anaknya nggak punya bin. Kalau nggak punya bin nggak bisa apa-apa. Sekolah nggak bisa. Tapi, masya Allah. Ya lari ke Indonesia. Hah? Larinya ke Indonesia. Kenapa Kalimantan? Ya larinya orang Malaysia kan ke Balikpapan. Sama juga belum. Balikpapan apa ya begitu? Maksudnya bagaimana? Orang Malaysia di sana tidak ada pelacuran. Oh gitu, ya. Larinya ke Sumatera. Oh iya betul. Kalau itu saya tanyakan waktu saya di Brunei. Jadi katanya kepada saya orang sana, kalau nak makan, makanlah di mana aja. Di sini semua halal. Betul, ya.
Tak ada minuman keras, tak ada. Oh, tak ada. Mana boleh? Tak ada, kami tak buat, katanya gitu. Ya tidak membuat, tapi kan boleh mendatangkan. Tak boleh. Kalau nak mendatangkan dari mana? Dari apa itu namanya? Airport, bandara ya. Dari airport gitu. Kan dicatat bawaannya apa. Kalau membawa misalnya orang kafir membawa bir gitu ya, itu semua undang-undang kerajaan mengatakan setiap orang non muslim dibolehkan minum bir, minum minuman keras 6 kaleng seumur hidup gitu. Jadi Anda membawa dari mana, lewat bandara gitu ya, 6 kaleng, terus nama Anda misalnya Agus, ini Anda sudah pernah bawa dulu, tidak boleh. Satu ya, makanan babi dan sebagainya sudah tidak ada. Terus kalau orang kafir itu kepingin minum keras gimana? Ya senang lah gitu. Senang itu bahasa sana, artinya itu gampang, mudah. Senang pun katanya gitu. Datang aja ke Indonesia itu batukmu. Kalau mereka mau berjudi, balik papan aja, Pontianak aja, Samarinda aja, itu karinya rodok sudah nyampe itu. Ya apalagi nanti ada ibu kota baru tambah. Betul sekali itu saya dengar sendiri waktu saya di Brunei gitu. Orang-orang kafir itu malam minggu gitu, malam Sabtu, malam minggu amblas Indonesia kabeh. Itu mau berzina aja sak walai gitu. Minuman keras, makanan haram dan seterusnya. Kalau di sana tidak ketemu. Saya ini secara iseng aja ya, naik taksi di Malaysia, di Kuala Lumpur, naik taksi gitu. Saya tanya, ada tak di sini tempat pelacuran? Gak ngerti. Apa itu tempat pelacuran? Itu lokalisasi untuk para pezina gitu. Tak ada tak ada, mana ada, kadang gitu. Tapi polain dunia ini ya, ombiain dunia ini mengatakan sebaliknya. Dalam kenyataannya di negara-negara sana ya, itu kan perzinaan itu biasa saja. Single parents, orang yang punya anak tapi tidak punya suami, ya banyak ya. Dan setiap akibatnya apa? Akibatnya setiap manusia, saya panjangan semua itu pasti jelas ibunya, belum tentu jelas bapaknya. Ya udah gitu akhirnya apa? Panjangan daftaran nang bank, jadi anggota, jadi nasabah. Pak tolong diisi formulir ini. Nah, ini formulir seret di bawah itu nama ibu kandung gitu. Ayah kandung tidak ditanya. Nama ibu kandung Anda. Karena setiap orang itu punya ibu. Nah, ini celakanya adalah bank syariah yang melok ngono pisan. Formulir sampai Thailand. Kok ya apa kalau ini? Kalau di Malaysia gimana Pak? Yang itu saya tidak tahu. Karena ketika di Malaysia itu saya tidak membuka rekening di sana. Saya tetap memakai rekening Indonesia. Jadi saya ya wong ATM sini itu bisa dipakai di sana. Jadi saya tidak merasa perlu mengubah atau membuka. Saya nggak tahu itu gimana. Tapi kalau di sini yang saya tahu persis itu. Baik, itu ternyata maksud Nabi itu, barang siapa mengingkari nama ayahnya, maka haram baginya surga. Itu mempunyai efek yang luar biasa terhadap sebetulnya ya, pencegahan perzinaan. Gitu. Tapi ya apalagi orang Indonesia sekarang kayak saya dan saudara-saudara ini udah nggak mencantumkan lagi nama ayah. Itu. Mereka di Indonesia ini rada aneh, rada angel. Nek wis bapake jenenge Atang, bingung terus Agus Binatang gitu malian. Gitu. Nek
Bapak jenenge Kus, gue ya anu bin tikus gitu. Mulai kira-kira tapi ya. Sebab itulah kita tidak pakai bin itu. Soalnya jeneng Atang ya wakeh, jeneng Kus tambah wakeh meneh. Itu. Yang saya pernah baca itu ada tamu mengatakan, wah lama tidak ketemu anakmu piro saiki? Papat. Coba jenenge Karbon, Tuti, ya. Kemudian Wati, ambek Kustono. Jeneng kabeh buntut tikus gitu. Kok kabeh anak. Baik, saudara sekalian, ini nomor 2 ya. Contohnya ada Pak? Contohnya tidak banyak. Satu saja yang saya tahu itu, karena fenomenal sekali, yaitu Bruri, mendiang Bruri. Bruri itu ketika pertama kali muncul di publik itu namanya Bruri siapa? Hah? Betul, Bruri Marantika. Ya, sampai di sini dia kawin dengan Anita Sarawak. Masuk Islam. Gantilah namanya menjadi Bruri Abdullah. Tapi Abdullah ini bukan nama ayah, bukan, ya hanya nama sendiri. Bruri Abdullah. Terus cerai dengan Anita Sarawak, dia kafir lagi. Nah, waktu kafir lagi itu namanya Bruri Pesolima. Mengapa? Itu di wawancara wartawan katanya adalah nama paman. Mengapa kamu tidak pakai nama paman? Nama ayahmu? Ya jawabannya itu ya, ada nuansa aku dibenci ayahku. Sejak kecil saya dititipkan paman, dan paman itulah yang menghidupi saya, menyekolahkan saya dan seterusnya. Pamannya bernama Pesolima atau nama keluarganya itu, sehingga Bruri itu tidak memakai nama ayahnya. Satu. Nah, itu yang bukti nyata. Tapi yang bukti sekarang yang tidak ada buktinya adalah ada orang yang mengaku bernama lain gitu ya, karena bapaknya miskin. Satu. Atau karena bapaknya penjahat. Itu karena bapaknya PKI, umpamanya begitu. Maka si anak ini lalu dia terpaksa memakai nama lain. Itu ketika mendaftar seterusnya gitu ya, entah pamannya entah siapa gitu yang dipakai. Saya tidak punya datanya, tetapi saya kira itu masuk akal. Anda dia malu atau takut kalau memakai nama ayahnya, ayah kandungnya. Tetapi Rasulullah melarang. Ketika di Mekah, masih di Mekah, Nabi itu punya budak. Budak tadi itu diangkat anak oleh Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Nah, pada waktu itu diangkat, Nabi bawa ini anak ke Ka'bah. Ya Quraisy, hei Quraisy, saksikan ya, mulai hari ini nama anak ini adalah Zaid bin Muhammad. Ya, anak angkat Nabi. Setelah di Madinah turun ayat surat Al-Ahzab ayat 4, dilarang memanggil nama anak dengan namamu. Ud'uhum bi abaihim, panggillah mereka dengan nama ayahnya. Terus Nabi mengumumkan, mulai turunnya ayat itu, mulai detik ini Zaid ini bernama Zaid bin Harithah. Tapi sempat menjadi Zaid bin Muhammad itu lebih dari 10 tahun. Namanya Zaid bin Muhammad. Baik, begitu ada ayat itu surat Al-Ahzab ayat 4, maka Nabi langsung putuskan namanya kembali ke nama ayah kandungnya, Zaid bin Harithah. Baik, itu nomor 2. Oh, waktunya sudah habis. Pak, kalau ada seorang istri setelah nikah terus Apa? seorang wanita setelah menikah belakangnya itu dikasih nama suaminya itu ada seorang kiai di sini yang sangat mengecam cara itu. Nabi Muhammad itu bojone gawe Nyonya Muhammad. Ya sampai hari ini, sampai mulai dulu itu, mulai zaman mereka masih hidup, jadi celuk Aisyah, jadi celuk Khadijah. Ya itu. Fatimah tuh istri Sayyidina Ali, tidak ada disebut Nyonya Ali. Itu ya, gak bener itu.
Kiai Dasat Latif dari mana? Makassar ya. Wah, sangat ya. Teriak-teriak. Ya, ada kan video di YouTube itu. Tak bener itu. Tapi ada lagi yang lain. Kalau itu kan bukan urusan pokok dan itu urusan adat. Lagi pula baik itu. Baik. Karena dengan begitu dia tak akan terjaga dari kejahatan. Baik kejahatan dari orang lain maupun dirinya sendiri. Dia tidak akan berzina karena dia sudah dipanggil Bu Bejo, Bu Slamet misalnya begitu. Artinya punya suami. Ya, dan si pihak yang lain juga begitu namanya disebut Bu Bejo atau Bu Slamet atau apa gitu ya. Orang yang kurang ajar akan mengundurkan diri. Itu kan baik, katanya begitu. Ya, terus ya yang lain lagi mengatakan bapaknya dulu ngasih nama itu mikir, harapannya pun besar. Saya dibuang aja dengan kasih nama suaminya. Ya suami itu namanya bagus, elek pisan gitu misalnya. Nah dan seterusnya. Tak pikir dua-duanya benar. Ya wis lah. Ya monggo saja. Ya. Di zaman sekarang usumnya begitu dan tidak melanggar. Malah ada efek baiknya. Tuh. Tapi nek pikir bapak mbiyen gawe jeneng ya mikir loh. Masuk juga itu. Maka dalam lingkup yang kecil sekali di masjid saya, ibu-ibu itu tak panggil semuanya dengan namanya. Misalnya Ramadan nanti tanggal sekian Bu Anu membawa apa takjil, ya gitu ya. Saya sebut nama, ada jadwalnya, sebut namanya. Gitu. Tapi disebut namanya sudah puluhan tahun itu. Saya usumkan itu. Antara ibu itu, yang ngomong ya tetap aja Bu Herman, Bu Heri, pancet aja. Padahal sudah dibiasakan atau saya biasakan pakai namanya sendiri. Tapi tetap aja. Ya. Jadi gimana? Insya Allah ya tidak apa-apa itu ya. Karena ternyata juga ada baiknya dan juga tidak ada larangannya. Itu bukan urusan agama, urusan dunia. Udahlah saudara sekalian, waktunya sudah habis, harus bekerja. Seperti tadi saya katakan, ini panjang sekali penceramah ini, banyak sekali perkara sepele yang kita abaikan gitu. Masih ada 1-2 menit kalau ada yang Bapak Ibu mau sampaikan. Tidak ada ya. Baik, selamat berpuasa saudara sekalian. Saya akan datang lagi insya Allah setelah masuk puasa ya. Apa itu namanya? Jangan lupa pesan saya dulu ya. Puasa itu yang paling sengsara lapar atau haus. Haus. Ya. Itu panjenengan itu. Bayangkan tukang batu, tukang aspal. Ya, bayangkan guru, dosen, penyiar radio. Ya, tukang talang lagi. Aduh, nang dukur kono kepanasan gak karuan. Ya, saudara sekalian kayak apa? Nah, tahukah kita rasa haus loh ya. Haus ya, bukan lapar. Rasa haus itu dapat dikurangi hingga 95%. Maksud saya Anda tidak akan haus lagi. Masih ingat gimana caranya? Oh, bukan. Tidur itu sama tidak haus hanya ketika tidur, melek matuk toleh. Buka kulkas temenan. Lu ono sirup gitu. Ya. Haus itu muncul karena sahur tadi malam, sahur tadi pagi, gitu ya. Itu Anda tidak mencuci tenggorokan dengan baik, dengan kerongkongan ya. Kalau menghilangkan haus memperbanyak wudhu. Bekas makanan kecil-kecil begini yang udah habis kita kunyah ya, itu nempel di dinding kerongkongan. Itu isinya 3, yaitu gula,
garam, minyak. Nah ini 3 oknum yang paling berperan. Ini kalau sudah ya sisa-sisa makanan itu, entah tahu, entah tempe kecil-kecil itu, yang udah lembut nempel di sini Pak, itu direndam di dalam 3 tadi itu, gula, garam, minyak itu, ya itu lalu menjadi mengembang, terus jadi spons. Kalau udah begitu dia menghisap seluruh sisa air yang ada di kerongkongan, dihisap habis. Plus 3-4 jam sesudah sahur ya, sekitar itu yang sudah mengembang tadi itu lalu mengalami proses pembusukan. Nih yang di sini nih, dan kita tidak bisa menelan lagi, udah mandek aja di sini, nempel di dindingan itu. Nah itu satu-satunya cara adalah sahur terakhir ya, detik terakhir sahur itu Anda minum air hangat, minumnya pelan-pelan ya, gelontor. Nanti akan setelah minum itu akan terasa tidak nyaman di sini, tidak apa-apa ya. Udah gitu tunggulah 1 menit kira-kira, minumlah air es kalau mau, itu untuk menyegarkan. Terus besok samain poso, rasakan. Biasa nih poso yang kemarin-kemarin, ayo main pingpong, Mas, aku tak dulu aja. Gitu sih nggak poso main pingpong. Tapi nanti kalau Anda sudah praktekkan itu, insya Allah pingpong, olahraga apa itu, kenteng, ayo nyurung sepur. Ya, minum air hangat, terus disegarkan, tapi jangan langsung. Air hangat sekarang terus disusul es, jangan. Nanti